Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa, NIM 19040101164 dari EKIS 5F. Di sini saya akan membahas materi terkait analisis investasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi. Nah, menurut saya investasi itu merupakan salah satu pilihan langka di mana untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar itu di kemudian hari. Nah, yang harus kita perhatikan di dalam melakukan investasi adalah kita harus memiliki ketersediaan dana ataupun aset serta komitmen mengikatkan aset tersebut pada saat sekarang. Contohnya, orang membeli sebidang tanah itu dengan harapan yang nantinya harga tanah tersebut itu menjadi lebih mahal. Nah, investasi juga dapat diartikan sebagai suatu istilah yang dimana dengan beberapa pengertiannya itu berhubungan dengan keuangan dan juga ekonomi. Nah, di mana istilah tersebut itu berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang investasi itu juga disebut sebagai penanaman modal atau capital investment. Pengertian investasi menurut para ahli. Yang pertama, pengertian menurut Martono dan D. Agus Marjito. Menurut Martono dan D. Agus Marjito, investasi itu merupakan penanaman dari modal atau dana yang dimana dilakukan pada suatu perusahaan untuk kemudian nantinya itu dimasukkan menjadi sebuah aset dengan sebuah harapan untuk bisa memperoleh pendapatan yang lebih besar di masa yang mendatang. Selanjutnya, pendapat menurut Boediono. Menurut Boediono, investasi itu adalah suatu pengeluaran dari sektor produsen yang dimana untuk melakukan pembelian sebuah barang dan juga jasa yang akan nantinya digunakan untuk menambah stok dan juga semakin memperluas area dari pabrik itu sendiri. Selanjutnya, tujuan investasi. Nah, ada beberapa alasan mengapa seseorang itu melakukan investasi, di mana diantaranya satu, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak atau lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi dengan melakukan investasi di dalam kepemilikan perusahaan ataupun objek lain. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak yang melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis investasi. Nah, yang seperti kita ketahui secara garis besar itu, investasi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu real investment dan financial investment. Nah, yang pertama, real investment diartikan sebagai menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset berwujud. Realized investment adalah komitmen mengikatkan aset pada sektor real. Seperti yang kita ketahui, istilah sektor real seperti perdagangan, industri, pertanian, dan lain sebagainya. Contoh misalnya dari real asset investment itu misalnya membeli ruko yang dimana untuk berdagang tekstil atau barang lainnya. Dan contoh lainnya itu seperti membeli apartemen yang nantinya kemudian untuk disewakan. Selanjutnya yang kedua, financial investment diartikan sebagai menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset finansial seperti halnya deposito, saham, obligasi, dan juga lain-lain sebagainya. Di dalam hal ini, surat berharga yang diperdagangkan atau yang sering disebut dengan efek adalah berupa saham. Terakhir, dasar pengambilan keputusan investasi. Nah, di mana untuk mencapai tujuan investasi itu maka dibutuhkan suatu proses yang di dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya terdapat beberapa tahapan di dalam pengambilan keputusan investasi. Di antaranya yaitu menentukan kebijakan investasi pada tahapan ini. Analisis sekuritas, pembentukan portofolio, melakukan revisi portofolio, dan juga evaluasi kinerja portofolio.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi analisis investasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.